Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Love Math TTHA. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas kembali tentang bagaimana menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Kalau pada pertemuan sebelumnya, program linear part 2, kita punya sistem pertidaksamaan bisa memuat 3 atau 4 pertidaksamaan, lalu kita menentukan daerah HP yang kita gambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius kan. Nah, sekarang ada daerah himpunan penyelesaian, justru kita diminta menentukan sistem pertidaksamaannya itu apa gitu. Oke, ada satu konsep bagus tentang menentukan persamaan garis lurus. Kalau misalkan kita punya persamaan sebuah garis lurus gitu, kalau kita punya sebuah garis lurus di mana di sumbu Y dia tepat berada di posisi A, di angka A, kemudian di sumbu X dia memotong di B gitu. Maka nama garis ini, garis merah ini, di mana yang menghubungkan posisi di titik A pada sumbu Y dan posisi B pada sumbu X, nama garisnya menjadi AX ditambah BY sama dengan apa? Sama dengan AB. AB itu artinya apa? AB itu artinya A dikali B, TTA. Ya, ini adalah ABA kali B gitu. Ada contoh soal gini. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Jadi TTAA, ini ada sebuah daerah HP. Daerah HP ini berada di sebelah kiri ya, kiri dari garis ini. Nah, berarti daerah HP ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan apa gitu. Kalian diminta menentukan pertidaksamaannya. Nah, ini kalian harus cari dulu nama garisnya. Garis ini tuh garis apa gitu. Nah, berdasarkan konsep di atas, ini angka 7 yang di sumbu Y itu menjadi koefisien dari X atau di depan X, berarti kita tulis nama garisnya 7. X ya enggak? Tuh seperti ini nih. Kalau di sini A, maka di sini AX. Kalau di sini 7, berarti di sini 7X gitu ya. Nah, kebetulan ini juga sumbu X-nya di angka positif, berarti plus ya. Angka positif berapa? 3Y. Yang di sumbu X itu menjadi koefisien dari Y. Sama dengan, ingat nama garis itu sama dengan kan ya. Semua titik yang berada di garis ini, itu kalau disubstitusi nilainya sama dengan berapa? Sama dengan dari angka ini, 7 dikali 3, itu adalah 21. TTA kita punya nama garis 7X plus 3Y sama dengan 21 untuk soal ini. Gitu kan ya. Kita punya garis pembatasnya itu adalah garis pembatas kita itu adalah 7X ditambah 3Y sama dengan 21. Nah, daerah HP, kebetulan ini garis kita mulus ya TTA. Kalau garis kita mulus, berarti pertidaksamaan yang kita punya itu nanti pertidaksamaannya gimana? Pertidaksamaannya nanti akan 7X tambah 3Y ada sama dengannya nih, tapi di sini ya kurang dari atau lebih dari sama dengan 21 gitu kan ya. Pertanyaannya itu daerah HP kita ini berada di wilayah kurang dari 21 kalau kita substitusi titik-titiknya atau lebih dari gitu. Nah, TTA ini kembali lagi diingatkan kalau kita punya sebuah garis
kemiringannya ke kiri dengan posisi di Y-nya positif, di X-nya juga positif, maka wilayah di kiri garis ini adalah wilayah kurang dari. Karena HP kita itu di sebelah kiri, maka ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ya kurang dari ya, bukan lebih dari, bukan ini kan. Ya ini salah nih, berarti yang benar adalah kurang dari. Daerah HP kita, HP saat ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 7X plus 3Y kurang dari sama dengan 21. Jadi pertidaksamaannya kebetulan ini cuma ada satu ya. Ini gitu. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, kita punya latihan soal begini nih. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. TTAA ada sebuah daerah, kita perhatikan. Kita punya daerah HP-nya di sini nih yang berwarna hijau. Daerah HP ini itu merupakan daerah yang diinginkan oleh pertidaksamaan apa aja. Itu ditandai dari apa? Dari garis-garis yang membatasi daerah HP. Perhatikan ini daerah HP dibatasi oleh garis sumbu Y. Ya, sumbu Y itu nama lainnya ingat-ingat apa? Sumbu Y itu adalah garis X sama dengan 0 karena di sumbu Y ini semua nilai X-nya itu 0. Ya enggak? Kalau ada di sini sebuah titik itu berarti titik 0, min, misal min 1 enggak ya. Nah, kemudian misalkan di sini ada titik 0, min 2. Ini juga ada titik 0,4. Ini ada titik 0,9. Sumbu Y ini sebenarnya tidak lain adalah garis X sama dengan 0. Karena sumbu Y berisi titik-titik di mana titik itu X-nya bernilai 0. Sementara Y-nya mah bebas bervariasi. Ya kan? Nah, jadi daerah HP kita ini juga dibatasi oleh garis ini. Pembatas daerah kita itu dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Daerah HP kita dibatasi oleh garis X sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 atau sumbu Y yang kita punya nih. Sumbu Y ini kan membelah daerah kiri dan kanan. Garis ini tepat berada di X sama dengan 0. Garis X sama dengan 0 ini memisahkan sumbu X yang kiri dan kanan. Kalau ini koordinat pusat berarti di 0,0 kan ya. Nah, di sebelah kiri, sumbu X di sebelah kiri bernilai apa tetes? Sumbu X di sebelah kiri ini bernilai lebih kecil dari 0 ya enggak? Semua nilai sumbu X di sini itu negatif. Perhatikan daerah HP kita itu berada di kawasan sumbu X yang nilainya apa di sini? Ya, di sini itu daerah HP kita itu di sumbu X yang nilainya bagaimana TTA? Lebih besar 0 ya. Dan pembatasnya itu adalah garis X sama dengan 0. Jadi gimana maksudnya? Berarti daerah HP itu merupakan daerah yang diinginkan oleh pertidaksamaan X yang nilainya lebih besar atau sama dengan 0. Karena di sini di daerah HP itu nilai X-nya itu lebih besar. Paling kecilnya itu sama dengan 0. Mengerti ya? Dari satu garis sumbu Y nih. Nah, yang membatasi daerah HP kan bukan cuma ini. Bukan cuma garis sumbu Y atau X sama dengan 0. Daerah HP ini juga dibatasi oleh garis yang ini ya.
Ya, dibatasi oleh garis ini kan. Nah, garis ini tuh tidak lain adalah siapa? Garis ini adalah tidak lain sumbu X. Sumbu X. Sumbu X itu nama lainnya apa? Sumbu X itu adalah nama lainnya garis Y sama dengan 0. Kenapa? Karena di sumbu X ini tepat memotong sumbu Y di angka 0. Ya enggak? Perhatikan, sumbu X ini, garis ini itu membelah daerah menjadi atas dan bawah. Atas dan bawah kan berarti nilai-nilai sumbu Y ya. Kalau tepat di garisnya itu adalah Y yang nilainya sama dengan 0. Kalau yang di atas garis nilai Y-nya bagaimana TH? Lebih besar atau lebih kecil dari 0? Ya, ke atas bisa dilihat di sini Y-nya itu lebih besar dari 0, positif kan? Nah, kalau yang di bawah garis Y sama dengan 0 atau di bawah garis sumbu X itu nilai Y-nya bagaimana? Nilai Y-nya negatif. TTA, perhatikan, daerah HP kita itu berada di bagian mananya sumbu X ini? Di bagian atas, di bagian atas. Bagian atas itu nilai Y-nya bagaimana di sini? Positif apa negatif? Positif. Oh, berarti pembatasnya itu daerah HP kita kalau terhadap garis Y sama dengan 0, dia berada di sebelah mana nih daerah HP kita? Di atas. Berarti Y-nya itu lebih besar. Paling kecilnya kebetulan di angka 0 untuk daerah HP kita saat ini. Kamu ngerti ya? Nah, baru dapat 1 pertidasamaan, 2, kita baru dapat 2. Daerah HP ini dibatasi oleh garis apa aja, TTA? Garis mana lagi ini? Oh, ganti warna lah ya, biar kelihatan. Kita pakai yang merah. Nah, daerah HP ini dibatasi juga oleh garis yang ini nih, gitu kan? Nah, ini siapa? Garis ini siapa? Garis itu sebenarnya adalah garis tadi. Kalau di sininya 4, berarti di sininya 4X gitu kan ya. Kemudian ini lurusannya dengan 10, berarti plus 10Y. Sama dengan apa? Sama dengan 4 dikali 10. Jadi berapa? 40. Oh, berarti kita punya garis pembatas untuk daerah HP kita, yaitu 4X plus 10Y sama dengan 40. Nah, pertidaksamaannya kan bukan disama dengan, tapi kita harus memilih daerah HP kita itu berada di wilayah kurang dari kah atau lebih dari 40 ini. Nah, kebetulan garis kita kan garis yang familiar banget nih. Kemiringannya ke kiri, di Y-nya positif, di X-nya positif, maka yang di bawah garis nilainya apa? Ingat nggak? Kurang atau lebih? Yang di bawah kalau kemiringan garisnya begini, kurang ya. Oh, daerah HP kita, kalau terhadap garis yang ini yang dikasih tanda garis merah, itu adalah di wilayah kurang dari. Jadi pertidaksamaannya itu adalah 4X tambah 10Y kurang dari. Kebetulan itunya garisnya mulus berarti ada sama dengan 40. Ya kan TTA ya? Oke. Apa sudah cukup daerah HP kita? Apakah cuma dibatasi oleh ketiga pertidaksamaan? Ini pertidaksamaan 1, 2, dan yang ketiga ini. Belum ya? Iya, masih ada satu garis kok yang membatasi daerah HP. Kita kasih tanda yang lain warna apa ya kira-kira? Hijau coba. Hijau atau kuning lah. Atau yang ini. Bentar. Kita kasih warna yang agak sedikit kelihatan. Nah, ini aja deh. Purple.
Oke. Yes, TTA perhatikan, ternyata daerah HP kita juga dibatasi oleh garis ini nih, maka kita harus mengidentifikasi daerah HP ini terhadap garis yang ungu ini berada di sebelah kiri, bukan kiri, kurang, di wilayah kurang atau lebih. Udah jelas daerahnya mah di kiri, tapi nilainya kurang atau lebih dari garis ini. Nah, garis ininya sendiri kamu identifikasi, siapa nama garisnya? Nah, di sininya ada angka 9, berarti 9X. Kemudian lurusannya dengan angka 7, berarti ditambah 7Y gitu ya. Sama dengan apa? 9 kalau dikali 7, 63. Benar ya? Oke, berarti kita punya garis pembatas, garis lurus 9X ditambah 7 Y itu sama dengan 63. Lagi, kita akan menentukan pertidaksamaannya ya TTA ya. Pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaannya. Berarti enggak sama dengannya, bukan ininya aja gitu. Oke, kemiringan garis ini masih sama dengan kemiringan garis yang merah ini. Ingat kemiringan garis yang begini, berarti di sebelah kiri garis berada di wilayah kurang dari garis atau kurang dari, kebetulan di sini kurang dari 63. Maka si daerah HP yang hijau itu merupakan himpunan penyelesaian dari garis ini itu adalah 9X ditambah 7Y kurang dari sama dengan 63. Kita sudah mendapatkan 4 pertidaksamaan. Maka kalau diminta tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah HP, kita menjawab begini. Sistem pertidaksamaan dari daerah HP itu adalah apa nih? Yang pertama, boleh terserah TTA menuliskan yang mana. X, daerah HP kita itu berada di kawasan X, sumbu X yang nilainya lebih besar dan sama dengan 0. Benar ya? Daerah HP kita itu berada di sumbu X yang nilainya lebih besar. Lebih besar tuh positif. Paling kecilnya di angka sama dengan 0. Kemudian dibatasi oleh pertidaksamaan apa lagi? Nah, merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan apa? Y lebih besar sama dengan 0. Benar enggak? Daerah HP kita ini berada di kawasan sumbu Y yang nilainya positif di atas. Sumbu Y kan ada atas, ada bawah. Kebetulan daerah HP kita berada di atas sumbu X yang artinya berada di Y yang nilainya lebih besar sama dengan 0. Kemudian daerah HP kita juga dibatasi oleh pertidaksamaan 4X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 40. Lalu apa lagi? Nah, daerah HP kita itu merupakan himpunan penyelesaian dari 9X ditambah 7Y. Bentar, 7Y kurang dari sama dengan 63. Selesai TTA untuk contoh latihan yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, terima kasih banyak ya udah mau subscribe channel Ibu, terus support channel Ibu ya agar channel Ibu berkembang dan bermanfaat untuk kalian dan mungkin adik-adik kelas kalian nanti. Oke, kita lanjut di latihan yang kedua. Di sini ada sebuah daerah HP. Daerah HP kita diwarnai dengan warna purple ya. Nah, di sini daerah HP kita itu dibatasi oleh pertidaksamaan apa aja. Kita mengidentifikasi garis-garis yang membatasi HP TTA. Oke? Nah, nih. Kita identifikasi terhadap sumbu X, sumbu Y dulu yuk. Nah, coba kalau kita melihat daerah kita, daerah HP ini terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Dia berada di kawasan sumbu X yang apa? TTA perhatikan. Kalau kita mau melihat terhadap sumbu X.
sumbu X itu ada kiri, ada kanan. Nah, kalau ini sumbu Y berarti di tengah-tengahnya di angka 0 kan ya. Oke. Daerah HP kita ini dibatasi oleh garis apa kalau sumbu Y? X sama dengan 0. X sama dengan 0. Lah, garis X sama dengan 0 atau sumbu Y ini membelah daerah menjadi sumbu X negatif dan sumbu X positif. Nah, daerah HP kita itu berada di kawasan sumbu X yang bagaimana? Di sekitar sini nih, di sebelah kiri dari sumbu Y negatif. Maka X ini, daerah HP kita ini berada di kawasan X yang nilainya lebih kecil. Atau sama dengan berapa? Sama dengannya, kebetulan sama dengannya di angka 0. Pasnya di angka 0. Ya enggak? Jadi daerah HP kita, ingat daerah HP itu dilihat dari garis-garis pembatas. Satu garis sudah teridentifikasi. Nah, kalau misalkan terhadap sumbu Y sih nggak ada di situ, nggak kelihatan. Tapi kita bisa lihat ya, misalkan kita pengen kita terapkan juga dia terhadap sumbu Y. Bentar ya, kita ganti warna aja. Nah gini, kita ganti warna yang merah. Oke. Nah, TTA kita akan melihat daerah HP ini kalau kaitannya dengan apa? Dengan sumbu Y. Daerah HP kita ini sumbu Y itu ada yang atas, ada yang bawah. Daerah HP kita nih kalau kaitannya dengan sumbu Y, nah daerah HP kita ini berada di kawasan apa? Y-nya positif atau negatif? Di kawasan apa yuk? Kawasan positif. Tapi minimalnya positifnya di angka berapa nih? Kita melihat di sini ya. Ini sumbu Y yang paling bawah lah. Paling bawah dari daerah HP kita gitu ya. TTHA boleh menuliskan bahwa daerah HP kita ini berada di sumbu Y yang nilainya lebih besar sama dengan, kan di sini ya, daerah HP kita itu berada di kawasan yang lebih besar sama dengan ini 4 ini paling rendah kan, ini ke sana lebih tinggi berarti Y-nya naik kan. Lebih besar sama dengan 4. Atau bisa juga kalau di sini opsinya nggak ada, ini bisa juga biasanya dia cukup mewakili di Y lebih besar sama dengan 0. Jadi kita menunjukkan bahwa HP ini berada di wilayah Y yang apa? Yang positif gitu. Ini X-nya ini kalau ini berarti di kawasan X yang negatif, ya enggak? Nah, kalau yang ini Y lebih besar sama dengan 0 itu di kawasan, daerah HP kita itu di kawasan Y yang positif. Karena daerah kita itu berada di atas sumbu X tetapi di sebelah kiri. Sebelah kiri sumbu Y. Oke. Nah, daerah HP kita ini jangan lupa garis yang membatasi daerah HP masih ada ya. Ada garis ini nih. Nah, ini yang membatasi daerah HP kita. Siapa nama garis ini, TTAA? Nama garis ini kamu lihat di sininya di angka 4. Berarti 4X. Kemudian ini lurusnya dengan angka berapa? Dengan angka 15 plus 15 Y sama dengan apa? 4 kalau dikali 15 atau 15-nya 4 kali itu berapa? 60 ya. Nah, daerah HP juga dibatasi oleh garis ini loh. Garis ini itu namanya siapa? Namanya 4X plus 15 ya sama dengan 60. Nah, daerah HP kita berada di atas garis itu. Kebetulan garis ini udah familiar di sumbu X-nya. Di sumbu X-nya positif, di sumbu Y-nya juga positif. Ingat kalau daerah yang kemiringannya seperti ini,
itu yang di bawah itu bernilai apa? Kurang dari. Berarti ya HP kita kan berada di atas garis, berarti ini di wilayah lebih dari. Jadi dari garis ini, kita kasih warna lain. Dari garis itu, daerah HP kita itu berada di kawasan apa? 4X ditambah 15Y lebih besar sama dengan 60. Karena dari garis ini, kalau di sebelah atas itu berada di wilayah lebih dari. Oke? Oke, apa cukup TTHA pertidasamaan untuk latihan yang kedua? Cukup nggak? Enggak ya, harus mengidentifikasi semua garis. Garis ini X sama dengan 0, sudah kita identifikasi daerah kita itu terhadap garis X sama dengan 0 di sebelah kiri, berarti kurang dari. Kemudian garis yang ini, yang merah, sudah kita identifikasi jadi yang biru di sini. Oke, berarti masih ada satu buah garis yang ini kan. Nah, daerah HP kita juga dibatasi oleh garis ini loh. Nah, garis ini tuh siapa? TTHA kasih nama dulu. Garisnya adalah 6X ditambah, kebetulan angkanya di sini 6 juga ya. 6Y sama dengan apa? 6 kali 6, 36. Teteh kalau misalkan menemui nama garis yang seperti ini, persamaan linear dua variabel yang begini, angka di sini 6, ini 6, ini 36. Atau kalau mau lihat ketiga angka ini bisa dibagi dengan angka yang sama, maka kamu perkecil aja. Kamu bagi, kebetulan 6, 6, 36 itu bisa dibagi dengan 6 ya. Ya udah kamu perkecil teh. 6X dibagi 6 berarti tinggal X1X ya enggak? Nah, terus 6Y kalau dibagi 6 tinggal 1Y atau si Y. Terus 36 kalau dibagi 6 apa? 6 ya. Oh, berarti daerah HP kita itu juga dibatasi oleh X plus Y sama dengan 6. Kita kasih warna hitam di sininya. Oke. Kita kasih warna hitam untuk garis yang dinamai biru. Nah, daerah HP kita juga dibatasi oleh garis X ditambah Y sama dengan 6. Kebetulan grafik ini, garis ini, daerah HP itu berada di bawah garis yang biru ini. Kalau di bawah itu merupakan apa kalau di sini dari garis ini? Iya, ini merupakan wilayah kurang dari. Oke, berarti ini kurang dari atau sama dengan berapa? 6, di sininya 6 kan ya. Oke, TTAA, kalau semua garis pembatas dari daerah HP sudah kita tentukan, berarti selesai. Itulah pertidasamaan yang merupakan daerah HP ini merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidasamaan ini. Jadi siapa? Jadi sistem pertidaksamaan dari daerah HP adalah TTA, mudah-mudahan dipahami ya. Bisa dipahami apa? Daerah HP kita dibatasi oleh X yang lebih kecil sama dengan 0. Dilihat lagi, emang iya? Iya, karena daerah HP kita ini berada di sebelah kiri. Sumbu X, berarti X-nya kan lebih kecil sama dengan 0. Ini kan sumbu X yang sebelah kiri. Daerah HP kita itu lurusannya dengan sumbu X yang sebelah kiri. Kemudian daerah HP kita juga dibatasi oleh, kamu bisa menuliskan Y lebih besar sama dengan 4 juga boleh, karena memang Y-nya paling kecil, paling bawah itu di angka 4 ya. Tapi boleh juga kamu menuliskan Y-nya lebih besar sama dengan 0 gitu. Terus garis yang terbentuk ini juga merupakan pertidasamaan dari 4X ditambah
15Y, 15Y lebih besar sama dengan 60 dan pertidasamaan satu lagi apa? X plus Y kurang dari sama dengan 6. Selesai. Ini untuk soal latihan di nomor 2 Akang Teteh ya. Nah, kita lanjut ke latihan yang ketiga. Latihan yang ketiga, tentukan sistem pertidasamaan dari daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Jadi ada beda lagi nih HP-nya begini ya. Nah, daerah himpunan penyelesaian ini dibatasi oleh siapa aja, Teteh? Bentar, kita kasih warna dan agak tebal. Warnanya ini tapi kita pertebal ya. Jangan warna itu deh, karena itu warnanya hijau, kita pilih ini aja, tapi yang ini. Oke, nah Teteh, kita kalau mau menentukan sistem pertidasamaan dari sebuah daerah HP, kita menentukan garis-garis pembatasnya itu. Daerah HP kita dibatasi oleh ini kan, oleh sumbu Y atau nama lainnya adalah garis apa? Ya, garis X sama dengan 0. Karena memang di sini sumbu Y itu tepat memotong sumbu X di angka 0 gitu kan ya. Ini sumbu X berarti di sini adalah koordinat pusat nih, koordinat pusat 0,0. Nah, daerah HP kita terhadap sumbu Y ini kan membelah daerah menjadi apa? Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan. Daerah HP kita berada di sebelah mananya sumbu Y? Di sebelah kanan. Berarti daerah HP kita ini merupakan himpunan penyelesaian dari apa? Sebelah kanan tuh kan ini, si sumbu Y itu nama lainnya adalah garis X sama dengan 0. Berarti ada sama dengannya ya di bawah nih. Nah, tapi yang sebelah kanan ini di X yang bagaimana? Yang di sebelah kanan TTAA di sini nilai-nilai sumbu X-nya nilai-nilainya positif apa negatif? Ya kalau di kanan mah positif. Berarti di sini lebih dari sama dengan 0 karena paling kecil daerah HP kita itu di X sama dengan 0. Oke, daerah HP apa cukup dibatasi oleh garis itu aja? Enggak kan? Kita cari lagi TTAA. Daerah HP kita dibatasi oleh yang mana lagi? Daerah HP kita dibatasi oleh garis yang inilah ya. Bolehlah kita tulis. Garis yang ini nih, atasnya nih. Nah, garis ini tuh apa? Garis Y sama dengan 4. Kenapa? Karena garis ini tepat memotong sumbu Y di angka 4 gitu. Sementara ini pembatasnya loh, garis Y di sini 4. Daerah HP kita itu berada di mananya garis ini? Di bawah kan. Daerah HP kita itu berada di bawah nih, di bawahnya garis itu kan. Nah, kalau di bawah tuh Y-nya di sini kan, berarti Y-nya itu di sekitar di bawah angka 4 kan. Ya enggak, bukan di atas angka 4. Berarti Y-nya itu kurang dari 4 atau lebih dari. Kalau HP kita di bawah nih, ya pasti Y-nya tuh angka-angka yang di sini. Y-nya kurang dari, ya enggak kurang dari 4. Pas paling tingginya itu di sama dengan 4. TTAA. Sudah dapat 2 pertidasamaan ya. Yang pertama terhadap garis ini, kemudian terhadap garis yang ini. Oke. Nah, mana lagi pembatas dari HP kita? Ternyata daerah HP kita kan juga dibatasi oleh ini. Siapa sih ini tuh? Ini adalah sumbu X yang tidak lain itu adalah garis Y sama dengan 0 karena tepat memotong Y-nya di angka 0 gitu. Lah berarti garis ini juga merupakan daerah ya, daerah garis yang membatasi. Nah, Y-nya di 0
HP kita kalau terhadap garis ini, terhadap sumbu X atau garis Y sama dengan 0, berada di mana HP kita? Di atas. Di atas tuh berarti lebih dari 0 atau lebih kecil 0. Kalau di sini 0 berarti di atas tuh lebih besar 0 atau lebih kecil. Ya lebih besar, ya enggak? Daerah ini membelah daerah menjadi atas dan bawah. Sementara pas dia garisnya di angka 0. Kalau di atas HP-nya berarti lebih besar dari 0 dan sama dengan pas di angka 0. Nah ini ada pertemuan nih. Bisa nggak disalin jadi satu kalimat? Bisa ya. Jadi si daerah HP kita itu dibatasi oleh Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4 ya. Oh, berarti Y-nya ditulis di sini aja teh, di tengah-tengah. Dia dibatasi sebelah kirinya dengan yang paling kecilnya itu dengan 0, yang paling besarnya dengan 4. Jadi dari dua garis itu kita boleh nyatakan seperti ini juga. Oke. Paham ya? Karena Y-nya dibatasi dari 0 sampai 4 gitu. Kemudian udah, belum ya? Daerah HP kita belum selesai. Pembatas dari HP ini ada garis yang ini. Ibu kasih merah aja deh. Ibu kasih warna merah. Oke, tapi kita pertebal ya. Ini aja. Oke. Nah, daerah HP kita ini dibatasi oleh garis yang ini. Ya kan? Nama garis ini teh siapa? Ingat nama garis tuh yang di sumbu Y di depan X. Jadi min 3X. Karena di sini kebetulan min ya. Oke, kemudian di sumbu X-nya ini di angka positif. Karena di kanan berarti plus apa? 4Y sama dengan ya tinggal dikali aja. Min 3 kali 4. Negatif kali positif negatif 12 gitu. Oh, berarti pertidasamaannya nanti ada kaitannya dengan garis ini. Daerah HP kita itu berada di sebelah kiri garis merah ini. Nah, sebelah kiri tuh kalau terhadap garis ini nilainya lebih kecil atau lebih besar gitu kan ya, lebih kecil dari min 12 atau lebih besar dari min 12. Tugas kita nguji, kalau garisnya enggak familiar kayak yang sebelumnya kita uji lah ya daripada salah. Nah ini berarti kita nanti akan mendapatkan pertidaksamaan min 3x ditambah 4y, tinggal ininya apa, min 12. Kita tes titik yang ada di sekitar HP, bebas lah TTH. Ini titik yang ada di sekitar HP, boleh di sini ya. Ini titik apa nih? Titik kesayangan. Ini adalah titik 0,0. Titik 0,0 ini posisinya kebetulan sama kan dengan posisi HP terhadap garis ini berada di sebelah kiri atau di atasnya gitu kan. Kalau titik ini nanti setelah diuji nilainya kurang dari, berarti HP kita juga berada di wilayah kurang dari, karena posisi titik ini dengan daerah HP sama-sama berada di sebelah kirinya garis. Oke, kita tes titik 0,0 terhadap garis apa? Garis min 3x plus 4y bla 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 min 12. Berarti min 3 dikali 0 ditambah 4 kali 0. Kebetulan kan x-nya 0, y-nya 0 kan. Nah, bla 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 min 12. Min 3 kali 0 berapa? 0 ya TTHA. Ditambah 4 kali 0 ya 0. 0 ditambah 0, 0. Kalau 0 dengan min 12 gedean mana? Gak punya apa-apa, ini punya hutang, gedean 0 lah ya. Oke, berarti TTHA titik 0,0 itu kalau terhadap garis merah ini nilainya lebih besar dari min 12, dan kebetulan daerah HP itu seposisi dengan titik 0,0 tinggal. Jadi memang kita enaknya menguji titik yang ada di sekitar HP gitu, dan posisinya sama gitu kan ya terhadap garis merah ini. Maka pertidaksamaan yang terakhir untuk HP yang diarsir warna hijau ini apa? Lebih dari ya, kawasan lebih dari. Ini kita hapus dulu yang ini nih. Nah, berarti ini isinya adalah lebih dari, bentar, merah ya. Nah,
Berarti di sininya lebih dari sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena memang di sini garisnya mulus. TTHA, mohon maaf ya jika ada kurang-kurang, banyak coretan, tapi mudah-mudahan step by stepnya jadi bisa kalian pahami gitu ya TTHA ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Kita sudah belajar menentukan sistem pertidaksamaan dari sebuah daerah HP. Kita punya daerah HP, kita diminta menentukan pertidaksamaannya. Oh iya, ini jadi kesimpulannya sistem pertidaksamaan untuk yang nomor 3 ini apa? Jadi sistem pertidaksamaan linear dari daerah HP kita saat ini adalah yang pertama, daerah HP kita berada di wilayah X yang nilainya lebih besar sama dengan 0. Benar ya, daerah HP kita berada di sumbu X yang nilainya lebih besar sama dengan 0. Kemudian, daerah HP kita ini juga berada dibatasi oleh Y yang nilainya dari 0 sampai 4. Maka TTA menuliskan daerah HP kita itu dibatasi Y-nya dari 0 sampai 4. Selain itu, daerah HP kita juga dibatasi oleh garis merah ini yang setelah diuji, daerah HP kita itu berada di kawasan negatif 3X ditambah 4Y lebih besar sama dengan min 12 TTAA. Udah ya, selesai untuk materi menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari daerah HP. Mudah-mudahan TTAA tidak puas untuk terus belajar dan terus belajar. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Terima kasih telah menyaksikan atau menyimak video ini. Terima kasih juga sudah subscribe, sudah komen. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.